Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semua? Semoga sahabat dalam keadaan sehat, selamat, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan Hanastan Channel. Kali ini kami akan menceritakan kisah Syekh Karmani dengan putri juhudnya. Diceritakan dari Syekh Syah Karmani radhiyallahu an bahwasanya dia mempunyai seorang putri yang pandai membaca Al-Quran, selalu saja berpuasa di waktu siang, dan di waktu malam dia selalu bangun untuk sholat tahajud. Dia juga seorang yang putri yang cantik rupanya dan terkenal di kota itu. Maka halnya telah terdengar oleh Raja Karman, raja negeri itu. Lalu dia mengutus orang kepada ayah putri itu untuk meminangnya menjadi istri. Maka ayah putri itu meminta supaya dia diberi tempo 3 hari untuk memberi jawabannya kepada peminang raja itu. Sejak hari itulah sang ayah keluar mendatangi tiap-tiap masjid yang terdapat di kota itu untuk mencari seorang fakir untuk dikawinkannya kepada putri yang juhud itu. Dari satu masjid ke masjid yang lain, ayah putri itu, Syekh Karmani, mencari bakal suami untuk putrinya, untuk dielakkan putri itu yang akan dikawini raja. Sehinggalah dia menemui seorang pemuda fakir yang manis paras wajahnya, yang terkenal sangat banyak sholatnya dan wara orangnya. Dia pun bertanya kepada pemuda itu, "Hai pemuda, kau mau aku jodohkan kepada putri yang pintar membaca Al-Quran, selalu berpuasa pada siang hari, dan banyak sholatnya pula pada waktu malam. Dia pun cantik rupawan." "Putri siapa?" tanya pemuda itu. "Putriku sendiri," jawab Syekh Karmani. "Kenapa kau pilih aku?" "Sebab aku lihat kau sesuai dengan dia, suka sholat dan banyak ibadahnya," jawab Syekh Karmani lagi. "Bukan saya tak mau kawin, tapi tahulah Tuan Syekh, saya ini tak punya apa-apa," jawab pemuda itu. "Tak perlu apa-apa, hai pemuda. Cuma kau belilah makanan sekedar 1 dirham dan 1 dirham lagi lauk pauknya. Kemudian kau belilah pula 1 dirham wangi-wangian. Itu saja sudah cukup," kata Syekh Karmani. "Itu saja sudah cukup." Pemuda itu hendak memastikan apakah benar yang diperlukan untuk perkawinan itu. "Ya, itu saja sudah cukup," jawab Syekh lagi. "Kalau begitu, baiklah, saya setuju," jawab pemuda itu. "Hulurkan tanganmu. Sekarang juga saya kawinkan kau dengan putriku." Pemuda itu menghulurkan tangannya, lalu akad nikah pun dijalankan dengan saksi dari orang-orang di masjid itu.
Maka selesailah perkawinan itu berlangsung dengan mudah dan ringkas sekali. Setelah itu, Tuan Syekh Karmani pun kembali ke rumahnya untuk memberitahu putrinya bahwa dia sudah pun dikawinkan dengan pemuda Fulan bin Fulan. Putri itu pun didandankan dengan sederhana, lalu dikirimkan ke rumah pemuda itu. Apabila putri itu masuk ke dalam rumah pemuda itu, dilihatnya ada sekeping roti di atas kendi air minum. Lalu dia bertanya, "Apa ini?" sambil menunjukkan roti kering yang terletak di atas kendi air minum itu. "Ini sisa roti semalam yang aku sengaja simpan untuk kita makan pagi besok," jawab pemuda itu. "Roti kau simpan untuk kita makan pagi?" katanya kepada pemuda itu dengan wajah yang penuh takjub. "Sekarang juga tolonglah kau kembalikan aku ke rumah ayahku," pinta putri Syekh itu. Pemuda itu merasa sedih sekali. Dia tahu dirinya miskin dan tak mampu. Mungkin putri Syekh Karmani tidak sudi hidup dengannya dalam keadaan fakir dan tidak punya apa-apa. "Memang aku tahu diriku fakir, tidak punya apa-apa. Takkan putri Syekh Karmani sudi menjadi istriku?" Pemuda itu mengeluh pada dirinya sendiri. Bukan itu yang menjadi sebab putri Syekh hendak kembali ke rumahnya. "Tetapi lemah keyakinanmu," jawab putri itu. Kemudian dia menyambungnya lagi. "Dalam hal ini aku tidak salahkan kau, tetapi aku salahkan ayahku yang katanya dia telah mengawinkan aku pada seorang pemuda yang kuat pegangannya kepada Allah Ta'ala. Mengapa boleh dia dikatakan dia kuat pegangan kepada Allah, sedang dia masih menyimpan sepotong roti untuk dimakannya pada hari esok?" Apabila pemuda itu mendengar keterangan putri Syekh, barulah ia sadar akan kesalahannya. Lalu dia meminta maaf dan berkata, "Oh, kalau begitu aku minta maaf karena kekeliruanku ini. Aku akan maafkan bila kau sudah sedekahkan roti itu kepada orang yang memerlukannya pada malam ini," minta putri itu. "Kalau tidak," tanya pemuda itu untuk mengujinya, "kalau tidak, aku akan keluar dari rumah ini malam ini juga, sebab aku tidak suka tinggal di dalam sebuah rumah ada makanan yang disimpan," terang putri itu. "Kalau begitu baiklah, aku akan keluar dan bawa roti ini untuk disedekahkan kepada orang yang memerlukannya," kata pemuda itu. Syekh Karmani ini asalnya seorang raja, tetapi dia telah meninggalkan kerajaannya karena untuk berjuhud dan tidak gemar lagi kepada kelezatan dunia yang dianggapnya sebagai fitnah dunia. Perkawinan ini dilangsungkan sesudah Syekh masuk dalam tarikat juhud serta meninggalkan semua kenikmatan dunia yang pernah dirasakannya sewaktu dia menjadi raja. Sahabat, hanya sekianlah cerita dari kami. Semoga dengan mendengarkan cerita tadi,
sahabat bisa mengambil hikmahnya, dan semoga memberikan manfaat bagi sahabat semuanya. Bagi sahabat yang baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan aktifkan terus tombol loncengnya. Dan bagi sahabat yang selalu menyimak cerita kami ucapkan terima kasih. Semoga sahabat semua dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimudahkan segala urusannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.